Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhwat? Mani harap kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks hasil observasi dapat dianalisis dengan beberapa kriteria. Tentunya, kriteria analisis yang digunakan dan teks laporan hasil observasi yang dianalisis juga harus dipaparkan secara jelas. Jadi, kamu akan mendapatkan analisis yang maksimal dari teks laporan hasil observasi dan mendapatkan teks hasil observasi yang baru dari analisis yang dilakukan. Sebelum kita menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui dulu struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada dua. Yang pertama berupa pernyataan umum dan yang kedua berupa aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum ini yaitu berupa definisi. Pernyataan umum atau klasifikasi biasanya berupa definisi dan terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya terperinci dalam paragraf berikutnya. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu berupa aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan yaitu berupa deskripsi. Deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragrafnya. Dan ini merupakan salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat di bukunya di halaman 7. Yang Bunda diberi tanda nomor 1 itu merupakan pernyataan umum atau berupa definisi. Definisi dari buah semangka yang termasuk buah populer di Indonesia. Kemudian diikuti paragraf berikutnya merupakan bagian dari aspek yang dilaporkan atau berupa deskripsi. Deskripsi dari khasiat buah semangka dan kandungan yang terdapat dalam buah semangka. Setelah memahami struktur laporan hasil observasi, tentunya awak juga harus mengetahui kaidah dari teks laporan hasil observasi. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Contohnya, buah semangka adalah buah yang populer di Indonesia. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya, di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Konjungsinya adalah kata yang. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau kejadian. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Contohnya, kemudian, semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita.
Kemudian untuk kaidah nomor 4 adalah menggunakan sinonim atau antonim. Contohnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Dan untuk kaidah yang terakhir itu menggunakan data atau angka. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas, teks yang berjudul Semangka buah yang menyehatkan jantung tergolong teks laporan hasil observasi. Hal ini karena memenuhi kriteria struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Baik, Bu Nani cukupkan materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, silahkan disampaikan via WA. Bu Nani cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.